Saya Akbar. Selamat menyaksikan. Jadi beberapa bulan yang lalu, bulan apa ya? Agustus kalau nggak salah, Juli atau Agustus, eh, teman-teman saya membagikan sebuah poster berisikan tentang perekrutan relawan vaksin COVID-19 dari Bio Farma. Kemudian saya memutuskan untuk mendaftarkan diri karena memang salah satu persyaratannya adalah KTP harus KTP Bandung. Jadi saya daftar sebagai warga Bandung gitu ya. Jadi sebagai kesempatan dan juga memenuhi rasa penasaran saya terhadap vaksin COVID-19. Di video hari ini kita membahas tentang vaksin COVID-19 dari Cina, yaitu Sinovac dari negeri Tiongkok. Selamat menonton. Vaksin COVID-19 ini sebenarnya ada beberapa, yang dari Rusia, yang dari Inggris, yang dari Cina begitu. Nah, ini mungkin menjawab beberapa pertanyaan yang muncul. Salah satunya adalah kenapa harus Sinovac yang diambil, kenapa bukan vaksin-vaksin lainnya begitu ya. Sebenarnya sederhana, kalau menurut yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, beliau bilang bahwa memang kenapa yang diambil adalah vaksin Sinovac karena memang negara pertama yang terkena virus COVID-19 adalah negara Tiongkok gitu ya, di Wuhan. Akhir tahun lalu, tepat tahun lalu gitu ya, akhir bulan Desember kayak gini. Kemudian lalu setelah itu si vaksin ini kemudian setelah dibuat oleh ya karena mereka pertama gitu ya, maka yang melakukan lockdown pertama dan seterusnya adalah mereka gitu. Jadi secara logika pun memang yang paling pertama membuat vaksin adalah negara tersebut gitu, sehingga ya paling ya udah kita coba aja dulu gitu. Selain itu memang banyak hal lainnya seperti suhu dari vaksin lain kurang tepat gitu ya, bahkan harus disesuaikan karena tidak sesuai dengan iklim Indonesia dan seterusnya. Dan sebagaimana yang saya tahu, sebelumnya latar belakang saya bukan medis gitu ya, buat kesehatan. Latar belakang saya bisnis manajemen. Jadi memang video ini hanya berkaitan dengan vaksin COVID-19 yang berkaitan dengan dari sudut pandang relawan maksudnya. Nah, setelah itu si vaksin Sinovac ini kemudian dites. Nah, untuk tes ketiga itu dites kepada negara-negara yang akan mengonsumsi vaksin ini. Jadi ini tes ketiga sebenarnya. Jadi sudah dites pertama dan kedua di negara asalnya di Tiongkok, baru kemudian tes vaksin ketiga baru dites ke Indonesia, ke negara konsumennya gitu ya. Dan kurang lebih kalau saya tidak salah jumlahnya ada 1.600 orang yang dites, 1.600 lebih orang, dan salah satunya adalah Ridwan Kamil saat itu. Dan yang membuat saya terjun pun salah satunya karena beliau juga, karena melihat bahwa Gubernur Jawa Barat juga turun. Saya sebagai ajudan milenial yang pernah mendampingi beliau selama sepekan juga rasanya harus turun juga nih gitu. Di sini sebenarnya ada informasi penelitian dari Bio Farma sendiri. Jadi ini sekaligus letter of concern gitu ya. Atau letter apa ya, surat apa? Pokoknya surat yang kami tanda tangani di belakang ini ada surat persetujuan uji klinis gitu antara saya yang menyatakan peserta uji klinik tanggal 15 September dan petugas penelitiannya begitu. Kemudian setelah ditandatangani dan menyetujui hal-hal yang berkaitan dengan vaksin COVID-19. Nah, kira-kira gimana rasanya disuntik vaksin setelah tadi mukadimah atau pendahuluan yang telah saya sampaikan berikut. Jadi sebagai informasi, tidak semua pendaftar relawan vaksin COVID-19 ini langsung diterima karena memang ada beberapa persyaratan, seperti misalnya tidak sedang mengikuti uji klinis lain, begitu, tidak memiliki riwayat kontak dengan pasien yang menunjukkan demam, COVID-19 juga begitu. Kemudian tidak memiliki 2 atau lebih kasus demam, lalu juga pokoknya berbagai hal ini dilihat lah, kurang lebih ada 13, 14, 15 poin. Kemudian yang dapat berpartisipasi sebenarnya yang usia 18 hingga 59 tahun. Kemudian peserta juga akan menerima penjelasan dan menandatangani surat persetujuan ini. Ini sebenarnya kopiannya, salinannya. Dan juga peserta menyetujui mengikuti aturan dan jadwal uji klinis. Nah, lembaga yang melakukan atau mendukung penelitian ini adalah Departemen atau KSM Ilmu Kesehatan Anak RSUP Dr. Hasan Sadikin, Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran, dan juga PT Bio Farma Persero. Jadi memang ada beberapa, ada multi partner gitu ya. Pokoknya bekerja sama beberapa pihak. Kemudian juga FK Unpad bekerja sama dengan PT Bio Farma Persero Bandung dan Badan Litbangkes Jakarta.
Penelitian ini dipenajai alias disponsori. Penajai itu artinya sponsor ya dalam bahasa Indonesia tuh oleh PT Bio Farma Persero, perusahaan badan usaha milik negara BUMN Indonesia yang produksi vaksin yang berlokasi di Bandung, Indonesia. Makanya di Bandung. Nah, sebenarnya untuk teman-teman ketahui juga bahwa tidak hanya orang Bandung yang asli Bandung saja, tapi ada juga yang mungkin dari etnisnya Tiongkok, pekerjaannya ada yang dari bankir misalnya, ada yang mahasiswa seperti saya saat itu mahasiswa, kemudian juga ada yang tenaga medis tersendiri. Pokoknya banyak sekali pekerjaan-pekerjaan baik perempuan maupun laki-laki. Kalau perempuan biasanya ada tes tambahannya berupa ada harus mengecek ininya apa ya, air seninya begitu. Makanya kadang sudah disediakan botol minum gitu di depan. Oh ya, mungkin perlu diketahui bahwa tidak ada foto yang dapat saya ambil karena memang tidak diperkenankan untuk mengambil foto, jadi agak sulit. Namun untuk memastikan bahwa saya adalah relawan vaksin, ini adalah beberapa dokumen. Jadi ini salinannya. Kemudian ini adalah dokumen-dokumen setelah 6 bulan kemudian yang berisikan kalau misalnya saya terjadi sesuatu begitu. Mungkin banyak yang kosong karena saya mungkin merasa tidak terjadi sesuatu. Kemudian juga ini salah satu kartu catatan harian 14 dan 28 hari pasca vaksinasi kedua. Jadi dicek nih. Kalau kayak gini nih teman-teman ya. Jadi dicek dari apakah ada gejala lokal setelah disuntik vaksinnya. Gejala lokal itu ya mungkin semacam gejala-gejala yang terjadi ketika di hasil suntikannya. Saya disuntik di sini. Kalau salah di sini kan apa di kiri saya lupa ya. Kanan kalau nggak salah. Di kanan sini saking udah lamanya dan nggak kerasa apa-apa. Jadi udah lupa apa di kanan apa di kiri. Di kanan kalau karena saya menghadap ke sini. Ya kayak gini. Ya benar, ini di sini. Di kanan sini apakah ada bekas memar, ada kemerahan, gatal dan seterusnya. Yang saya rasakan sih tidak. Itu untuk gejala lokal gitu ya. Jadi bisa nyeri lokal, kemerahan, penebalan, pembengkakan dan seterusnya. Nah, itu ada levelnya. Kayak Maichi ada levelnya. Dan 0 sampai 4, 0 sampai 3. Kalau 0 berarti tidak terasa sama sekali, kalau 1 berarti agak kerasa, 2 dan seterusnya gitu ya. Hingga 3. Kemudian ada juga gejala umum. Nah, gejala umum ini kita diminta untuk mengecek suhu ketiak terlebih dahulu. Suhu ketiak ini diceknya oleh ini digital thermometer. Jadi kami diberikan masing-masing perorangan digital thermometer ini untuk mengecek berapa berapa suhu badan kami setiap harinya setelah 14 sampai 28 hari penyuntikan. Nah, untuk jadwalnya sendiri, jadi saya membaca ya. Jadi ada kurang lebih akan ada 5 kali kunjungan, tapi sebenarnya yang visitasi itu ada visitasi 0, 1, 2, 3, 4. Visitasi 0 itu pernyataan persetujuan, jadi menulis tanda tangan ini dari H3 menuju H0. Kemudian visitasi 1 atau penentuan kelayakan. Nah, ini juga dilakukan hapus tenggorokan, RT-PCR, wawancara riwayat kesehatan dan pemeriksaan fisik. Beralih ke visitasi pertama. Visitasi pertama ini kembali lagi penentuan kelayakan, screening antibody, rapid test begitu ya untuk semua peserta. Kemudian ada tes kehamilan untuk peserta wanita, wawancara riwayat kesehatan, pemeriksaan fisik dan seterusnya. Nah, ini barulah hari visitasi pertama ini dilakukan pemberian dosis vaksin dosis pertama. Itu hari 0 disebutnya. Kemudian kami diminta untuk menunggu dulu selama 30 menit. Dilakukan pengamatan reaksi cepat gitu ya. 30 menit terjadi sesuatu atau tidak, sambil dicek juga ini dan seterusnya gitu. Apakah kita tiba-tiba jadi kan ada beberapa yang terjadi gitu ya, yang tidak diinginkan, seperti jadi agak cacat sebelah begitu. Kemudian dan lain sebagainya. Kita lihat termometer saya sudah 36,1, normal berarti. 36,1 derajat Celcius untuk hari ini. Nah, kemudian visitasi kedua itu adalah hari ke-14. Nah, hari ke-14 itu kami mengisi yang tadi saya sampaikan tadi ya, semacam kartu diary gitu, kayak dear diary, hari ini aku kayak berapa derajat Celcius, enggak ya, jadi enggak ada dear diary, semacam tabel begitu kita isi kayak hari pertama, H0, H1, 2, 3, 4 seterusnya, tanggal-tanggalnya kita isi berapa derajat dan seterusnya. Kalau lebih seperti itu. Dan ada nomor telepon dokter peneliti juga di sini. Kemudian dari riwayat pernah ke dokter atau tidak. Nah, ini yang harus dicatat juga gitu. Kalau misalnya kita minum obat, harus dicatat juga obatnya apa, atau minum vitamin juga obatnya apa, vitaminnya apa, jenisnya dan seterusnya. Itu penting untuk diketahui oleh para peneliti begitu. Jadi jangan sampai ditutup-tutupi.
Seperti misalnya saya di sini H+18 minum tolak angin 1 saset. Kemudian tanggal 20 sampai 23 Oktober minum Fonsil untuk multivitamin ketika mengikuti duta bahasa nasional dan seterusnya. Dan kalau terjadi apa-apa, sebenarnya ada grup tersendiri dan ada nomor telepon dokter peneliti. Nah, ini saya sebenarnya sudah masuk ke visitasi yang yang berikutnya gitu. Jadi tadi kita ngobrol sampai visitasi kedua, sekarang visitasi ketiga itu hari ke-28. Barulah nanti visitasi keempat hari ke-194, yang artinya kalau saya itu bulan April kalau nggak salah. Nah ini sebenarnya ada dua hal nih teman-teman ya, dua jenis relawan vaksin. Yang pertama yaitu mereka yang si relawan vaksinnya itu memang mengikuti ini, jadi visitasi 0 sampai 4. Tapi ada juga yang memang seperti Ridwan Kamil. Nah beliau itu yang dari visitasi 3 ke visitasi 4, di tengah-tengah di 3 bulannya itu diminta untuk mengambil darah kembali. Jadi tidak ambil darah lagi karena untuk ini ya, karena untuk mengecek ada perkembangan atau tidak dan seterusnya. Meskipun kita tidak tahu yang masuk ke dalam badan kita ini adalah vaksin atau placebo. Nah ini yang perlu teman-teman ketahui, bahwa yang masuk ke dalam tubuh relawan vaksin yang 1.600 itu kemungkinannya ada dua, ada placebo atau ada vaksin. Vaksin itu kalau vaksin itu vaksin Sinovac yang tadi, sedangkan kalau placebo itu semacam sejenis air saya baca. Nah, yang menarik adalah salah satunya dokter peneliti maupun kami yang diteliti tidak mengetahui vaksin yang diperoleh apakah vaksin yang diteliti atau placebo begitu. Nah, placebo itu semacam sterile water for injection, WFI namanya. Jadi aman dan memang sebenarnya ini buat pengecekan juga gitu antara subjek yang diteliti sama subjek kontrolnya gitu. Nah, saya kurang ngerti kayak gitu, cuman intinya ini yang netral, ini yang tidak netralnya gitu, ini yang vaksin gitu. Jadi untuk mengecek itu, sehingga ketika kalau misalnya yang masuk ke badan saya adalah placebo, maka ketika bulan April nanti dibuka diketahui saya placebo atau bukan, itu mungkin diambil darah begitu, maka saya harus disuntik vaksin saat itu juga. Tapi kalau misalnya bukan, berarti alhamdulillah sudah divaksin sejak 6 bulan yang lalu. Dan ini sih manfaatnya dari kenapa harus ada vaksin, ada placebo. Sederhananya karena kalau misalnya ini ada hanya vaksin saja, nanti kita gegabah kayak saya sudah divaksin gitu, padahal ada kekhawatiran jangan-jangan bukan vaksin nih isinya gitu. Nah kalau misalnya saya placebo, saya tetap khawatir karena saya nggak tahu juga, peneliti juga nggak tahu, kita tetap harus menjaga protokol kesehatan mau bagaimanapun juga gitu. Jadi tidak jumawa, tidak gegabah untuk pergi keluar tanpa masker dan seterusnya begitu. Jadi memang diminta untuk tetap menaati protokol kesehatan juga kami ini ya. Nah kami diminta untuk menghubungi tenaga kesehatan dan juga para peneliti kalau misalnya terjadi sesuatu hal yang mungkin tidak diinginkan gitu ya, seperti misalnya ya apa saja sih sebenarnya. Dan mungkin fasilitas-fasilitas yang diberikan kepada relawan, namanya juga relawan sebenarnya ya, tidak harusnya sih tidak berpikiran akan mendapat sesuatu apapun begitu. Cuman memang ada penggantian biaya transport dan kompensasi begitu selama beberapa visitasi gitu. Dari visitasi 1 hingga ke visitasi 0 hingga visitasi ketiga, kami akan mendapatkan semacam amplop berisi Rp200.000. Jadi sini Rp200.000. Jadi nyawa saya setiap pendatang Rp200.000. Oh. Enggak gitu. Cuman intinya biaya penggantian transport lah gitu. Selama beberapa jam itu, 1 jam sampai 1,5 jam itu kita diganti Rp200.000 begitu intinya. Dan diberikan asuransi kesehatan gitu sebutnya. Jadi ketika terjadi sesuatu atau bahkan kita pergi ke rumah sakit misalnya atau ke puskesmas, itu bisa di reimburse oleh tim dari RSHS ini begitu. Nah mungkin itu dia selewat tentang vaksin COVID-19. Bagaimana rasanya vaksin COVID-19? Sejujurnya ketika pertama kali disuntik tidak terasa apa-apa. Mungkin ya sakit pasti, kalau kata orang Sunda neraktek gitu, kayak ada tulang, karena memang disuntiknya ke otot ya, bukan ke ini. Jadi pasti ada gerakan-gerakan di otot yang bergerak deb gitu. Tapi alhamdulillah tidak ada kemerahan, gatal, ruam-ruam, seterusnya tidak ada, alhamdulillah. Kemudian mungkin yang saya mungkin tersugesti oleh yang disampaikan Ridwan Kamil pada ininya ya, pada siniar yang dilakukan oleh Deddy Corbuzier juga begitu. Jadi beliau bilang bahwa saya agak mengantuk gitu, dan memang beberapa waktu setelah vaksin itu
saya mengantuk juga nih beberapa jam, entah itu lelahan atau sugesti aja atau memang karena efek samping dari vaksin tersebut. Cuman intinya alhamdulillah sampai hari ini saya sehat walafiat dan tidak merasakan suatu hal yang aneh-aneh juga begitu. Jadi tidak enak banget, parah, gak ngerti lagi mau meninggal gitu ya, saya rasa vaksin COVID-19 ini. Tapi ya tadi yang saya sampaikan tadi, saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang sudah menonton review atau ulasan vaksin COVID-19. Sebenarnya saya ingin mungkin kurang sistematis tadi yang saya sampaikan, tapi saya harap teman-teman dapat mengerti. Dan kalau misalnya ada pertanyaan boleh tanya di kolom komentar, atau bisa ikuti akun Instagram saya @akbar_selamat lalu tanyakan di sana. Saya akan menjawab sesuai dengan kapasitas saya sebagai relawan vaksin. Jadi saya akan menjawab sesuai kapasitas saya sebagai relawan vaksin, bukan sebagai peneliti, bukan sebagai tenaga medis dan seterusnya. Jadi mungkin akan sangat sedikit teori-teori yang saya pahami, teori-teori yang saya mengerti. Namun saya merasa bahwa relawan vaksin COVID-19 pun harus turut menyampaikan informasi ini, karena takutnya memang tidak sedikit orang-orang yang kemudian merasa khawatir begitu, merasa takut, merasa dirinya apalagi banyak sekali polemik begitu yang terjadi, harus bayar lah gitu ya. Meskipun kemudian ada Presiden Joko Widodo juga bilang digratiskan begitu. Meskipun kemudian ada tambahan lagi bahwa syarat dan ketentuan berlaku begitu. Membingungkan, tapi kita berdoa semoga bahkan kalau misalnya gratis pun belum tentu semuanya yang mau divaksin begitu. Cuman intinya untuk dari saya pribadi, entah isinya placebo atau vaksin, yang pasti ini adalah upaya saya untuk memberikan sedikit informasi mengenai vaksin COVID-19, yaitu Sinovac tadi, berdasarkan pengalaman sebagai relawan, bukan sebagai seorang ahli medis, bukan sebagai seorang ahli farmasi, ahli vaksin dan seterusnya. Begitu, semoga teman-teman mendapatkan wawasan dan informasi dari apa yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih banyak sudah mau mendengarkan Akbar Selamat di video ini. Terima kasih sekali lagi sudah menonton. Jangan lupa untuk berlangganan. Kemudian jangan lupa untuk memberikan komentar, jangan lupa untuk menyukai, dan jangan lupa untuk membagikan informasi ini kepada teman-teman, kerabat kerja begitu ya, atau sahabat-sahabat, keluarga. Nah, di WhatsApp grup keluarga kalau boleh sampaikan tautannya saja, jangan dipotong-potong video saya, nanti tidak mendapatkan gitu informasi.